nama saya Indasari, NIM 0614 1382 12669. Dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak 0-3 tahun. Dosen pengampu Dr. Randa Sabdaningsih dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Baiklah, di sini saya akan menstimulasikan tahap dan karakteristik pendidik perkembangan psikologi anak usia dini. Tahapan perkembangan anak yaitu dari usia 0 sampai 3 tahun dan 6 karakteristik perkembangan anak usia dini yang terdiri dari fisik motorik, yang kedua itu kognitif, yang ketiga bahasa, yang kelima sosial emosi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan bayi dari usia 0 sampai 3 bulan. Tahapan perkembangan bayi usia 0 sampai 3 bulan sangat penting diketahui oleh orang tua. Tumbuh kembang bayi pada anak usia ini adalah masa-masa penting saat bayi sedang mengembangkan sistem kekebalan tubuhnya dan organ pada pencernaannya. Untuk kemampuan refleksi yang bisa dia lakukan untuk saat ini adalah menghisap, menggenggam, dan mencari puting. Ini merupakan refleks primitif yang dimiliki oleh setiap bayi untuk kemampuan mempertahankan hidup. Perkembangan bayi usia 1 bulan. Pada 1 bulan, biasanya bayi lebih banyak tidur. Masa ini bayi belum bisa membedakan siang dan malam, sehingga dia bisa tidur seharian di siang hari maupun di malam hari. Dia sering terbangun. Perkembangan bayi usia 2 bulan. Di usia 2 bulan, penglihatan si bayi sudah mulai berkembang dan bisa melihat lebih jauh saat ini. Dia mulai mencoba meraih benda yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, biasanya kita memberikan mainan stimulasi berupa mainan yang digantungkan di atas box bayi untuk mereka bisa meraihnya. Perkembangan bayi usia 3 bulan. Pada tahap pertumbuhan perkembangan bayi yang satu ini, si kecil yang berusia 3 bulan sudah bisa mengenali suara ibunya. Tahap tumbuh kembang bayi usia 0 sampai 2 bulan. Pada tahap ini, bayi sudah bisa melakukan hal-hal yaitu mengangkat kepala mereka sendiri, tersenyum, membuat kotak mata untuk mengikuti benda dengan mata mereka, berdebar dan berdegup, memutar kepala mereka ke arah suara. Tahap tumbuh kembang bayi usia 2 sampai 4 bulan. Di sini mereka sudah bisa dapat menunjukkan hal-hal seperti tersenyum kepada orang lain, meniru ekspresi wajah, mengoceh, mencapai mainan dengan satu tangan, berguling tanpa perut. Perkembangan bayi 3 sampai 6 bulan. Bayi yang sudah bisa berguling dari tengkurap ke telentang dan sebaliknya. Kaki bisa menjejak lantai saat berdiri, bisa duduk meskipun harus dibantu dan berpegangan tangan. Memegang benda dengan kedua tangannya, mengoceh dengan lebih banyak ekspresi, tersenyum secara spontan. Pada usia 4 bulan, berat rata-rata bayi perempuan itu 6,4 kg dengan panjang 62,1 cm. Sedangkan bayi laki-laki memiliki berat 7 kg dengan panjang 63,9. Bayi usia 5 bulan itu berat rata-rata bayi perempuan pada tahap ini mencapai 6,9 kg dengan panjang 64 cm. Sedangkan bayi laki-laki beratnya 7,5 kg dengan panjang 65,9. Perkembangan fisik yang semakin kuat membuatnya akan lebih mudah berguling dengan dari depan ke belakang, meraih jari kaki dan memasukkan kaki atau benda ke mulutnya. Bayi usia 6 bulan. Pada usia 6 bulan, berat bayi perempuan rata-rata 7,3 kg dengan panjang 65,7 cm. Sedangkan bayi laki-laki beratnya 7,9 kg dan panjang 67,6 cm. Perkembangan bayi pada tahap ini bisa mengangkat kepalanya dengan mantap, mengangkat dada dan sebagian perut, dengan menahan beban di tangan, berguling kedua arah, duduk dengan punggung yang tegak saat dibantu atau tidak, memegang dan mempelajari benda-benda kecil. Tahapan perkembangan bayi usia 6 sampai 12 bulan. Pada usia
usia ini perlu kita menyadari bahwa banyak perubahan yang terjadi pada si kecil, yaitu juga perubahan mental, sosial, dan psikososial. Di usia ini, bermain dengan anak menjadi kunci penting untuk pertumbuhan kembangnya. Oleh orang tua diharapkan lebih banyak menghasilkan waktu bersama sang buah hati. Pada usia 7 bulan, keterampilan bayi umumnya bisa melakukan mencoba menggapai suatu benda atau sesuatu dengan gerakan, meniru suara atau ucapan, bisa melihat benda yang jauh dan mencoba bergerak untuk meraihnya, menggabungkan satu kata dengan kata suara, memulai menggerakkan dan bergerak maju, mengambil objek dengan satu tangan dengan melewati tangan lainnya, duduk tanpa dibantu. Beberapa bayi sudah mampu berdiri dengan berpegangan dan melambaikan tangan. Pada usia bayi 8 bulan, bayi sudah bisa dapat melakukan duduk tanpa bantuan, mengangkat dada dan meminta untuk kedua orang tuanya meskipun belum spesifik, memulai bergerak, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, mengerti kata tidak tapi belum melihatnya sebagai sebuah perintah, suka bermain petak umpet, mencari mainan dan membuat suara binatang, berdiri sambil memegang suatu, merangkak dengan baik. Beberapa bayi sudah bisa berdiri sendiri dengan menarik dirinya dan memegang punetru di sekelilingnya. Bayi yang berusia 9 bulan, meskipun usia bayi 9 bulan, pada umumnya bayi juga sudah bisa dapat melakukan menggabungkan suku kata menjadi kata dengan suara, menarik tubuh sendiri ke posisi berdiri duduk, melempar benda, takut dengan orang lain selain ayah dan ibunya, memiliki mainan kesukaan, mencoba memegang sendok saat diberi makan. Sebaiknya bayi mungkin sudah bisa menepuk kedua tangan dan mengatakan dada dan mama kepada orang tua dengan tepat. 10 bayi yang berusia 10 bulan, keterampilan 10 bulan juga sudah bisa melakukan tahapan mengambil benda dengan menggenggamnya di tangan, merangkak dengan baik, mengatakan papa dan mama kepada orang tua dengan tepat, merespon dan menanggapi jika mamanya dipanggil, sudah bisa memahami arti kata tidak, menunjukkan keinginan dengan gerakan. Bayi yang berusia 11 bulan juga sudah dapat melakukan menunjuk benda, meniru aktivitas orang lain, memindahkan benda ke sebuah wadah, mengerti perintah sederhana, berdiri sendiri selain beberapa detik, sudah bisa mengatakan kata lain dari mama dan papa, berhenti dari posisi berdiri, sudah bisa jalan beberapa langkah. Bayi yang berusia 12 bulan juga sudah bisa dapat melakukan meniru suara orang lain, melambaikan tangan dan bertepuk tangan, berjalan beberapa langkah, menunjukkan kasih sayang, memahami dan merespon instruksi yang sederhana, bisa meletakkan benda ke wadah yang mengeluarkannya kembali, membalik halaman buku dan mengenali gambar. Tahapan perkembangan bayi usia 12-24 bulan. Ketika bayi menginjakkan usia 12-24 bulan, si kecil mungkin sebentar lagi sudah bisa berjalan secara bertahap. Bahkan sebagian bayi juga sudah bisa berjalan saat umurnya genap 1 tahun. Di usia ini, tulang anak umumnya sudah begitu membantu untuk bisa berjalan. Selain itu, kemampuan motorik halus anak juga sudah semakin baik. Si kecil juga dapat menggenggam cangkir makan dan tangannya sendiri atau dengan menggunakan peralatan makan khusus bayi. Kemampuan motorik yang dimiliki sekarang, si kecil juga sudah mampu melempar bola, mendorong mobil-mobilan sepanjang lantai, dan menyusun balon. Pada usia 15-18 bulan, kebanyakan anak usia ini sudah mampu berjalan dengan baik dan berlari meskipun belum stabil, serta membungkukkan badan untuk memungut benda yang terjatuh. Si kecil juga mampu melempar bola, menendang bola, dan mendorong bola. Pada usia bayi 19-21 bulan, si kecil juga memiliki hobi baru, yaitu memanjat. Ia bahkan sudah bisa naik turun kursi tanpa bantuan. Ibu juga bisa memberikannya mainan dorongan karena ia sudah mampu mendorong ataupun menarik mainan sambil berjalan. Pada usia 22-24 bulan, memasuki usia hampir 2 tahun, si kecil juga sudah mampu berlari dengan percaya diri dan jarak terjauh. Ia juga bisa melompat, melempar, dan menangkap bola. Ibu dan ayah bisa mengajak si kecil bermain kejar-kejaran, sepak bola, atau melompat-lompat di atas kasur untuk menstimulasi kemampuannya tersebut. Selain itu, coba deh sekalian pasangkan musik untuknya, maka si kecil bisa menari mengikuti irama musik tersebut.
Tahapan perkembangan balita usia 24 hingga Tahapan perkembangan balita usia 24 hingga 36 bulan. Semakin bertambahnya umurnya, pahami apa saja yang mereka lakukan ketika berusia 2-3 tahun. Setiap orang tua pasti mengingatkan perkembangan anaknya yang untuk si kecil. Namun untuk anak usia 2-3 tahun, karena perkembangan anak usia dini bervariasi loh. Baiklah, tahapan perkembangan bayi usia 24-36 bulan. Yang pertama itu keterampilan motorik halus. Nah, jika menggunakan tangan kiri lebih berdominasi, orang tua tak perlu cemas dan berkecil hati. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena faktor tersebut bisa berasal dari keturunan. Motorik halus si kecil dengan beragam aktivitas seperti memutar gagang pintu, menarik laci dari lemari, atau menggunakan metode bermain seperti puzzle dengan memotong potongan besar, menyusun balok, dan bercermin bermain musik sesuai dengan kesukaan si kecil. Keterampilan komunikasi. Perkembangan komunikasi melalui sejauh mana menggunakan kosakata atau berbicara. Biasanya si kecil dapat berbicara dalam 2 kata kalimat, dapat menggabungkan 3 kata atau untuk mengekspresikan diri. Kosakata umum usia itu berkisar dari sekitar 50 hingga 250 kata. Perkembangan komunikasi si kecil dengan membacakan dongeng dan mengajaknya berbicara sepanjang hari sambil memperkenalkan warna, bentuk, atau binatang. Keterampilan kognitif. Melihat perkembangan kognitif si kecil, cara berpikirnya, si kecil sedang mengembangkan keterampilan bahasa dan kemampuannya untuk mengingat hal-hal yang penting baginya. Selain itu, si kecil juga menunjukkan minat bermain bersama anak-anak lain dan mulai memecahkan masalah non-verbal. Meskipun pada usia ini si kecil sudah dapat berjalan dengan stabil, namun terus melakukan pengawasan untuk memastikan kemampuan periksa mainan secara teratur untuk bagian yang tajam dan berpotensi melukai. Keterampilan motorik kotor. Pada usia ini, melompat dan memanjat dengan peralatan bermain yang sesuai usia. Kondisinya makin membaik, si kecil mungkin mulai berjalan, naik turun tangga sendiri, bermain berlari, menendang bola, dan memanjat. Orang tua tidak perlu cemas jika si kecil berlari lebih cepat dari atau lebih lambat. Mereka mungkin masih berada dalam kisaran rata-rata perkembangan. Namun jika mereka ada yang salah satu pada perkembangan si bayi, maka itu untuk diajukan konsultasi dengan dokter. Keterampilan sosial. Biasanya keterampilan sosial si kecil itu mulai meniru apa yang orang tua dan temannya lakukan. Si kecil juga bisa menunjukkan ketertarikan pada orang lain dan mulai belajar mengerti emosi orang lain seperti sedih, marah, dan mulai berempati. Bahkan si kecil pun mulai belajar cara bergaul, mengikuti temannya, belajar meminta dan berbagi, serta mematuhi aturan mainan. Oleh karena itu, dia mengatakan sangat penting untuk mempersiapkan anak mengelola perasaan pribadi, memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Baiklah, itulah tadi tahapan perkembangan anak usia 0-3 tahun. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan 6 karakteristik perkembangan anak usia 0-3 tahun. Perkembangan fisik motorik. Anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahapan usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Guru dan orang tua harus menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa senang terhadap anak, agar anak tertarik untuk memainkannya. Dan yang paling penting, dengan melakukan permainan tanpa disadari, anak tersebut mengembangkan motoriknya. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana proses berkembangnya melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpandu. Maka keterampilan motorik yang dapat dilihat sebagai landasan seseorang berhasil dalam melakukan keterampilan motorik. Motorik yang berbagi menjadi motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Sementara motorik halus yaitu suatu gerakan tubuh menggunakan otot kecil dan mengkoordinasikan antara mata dan tangan. Baiklah, yang kedua, perkembangan kognitif anak usia dini. Itu mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam
memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapat. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, memecahkan masalah, dan juga mengambil keputusan. Perkembangan kognitif anak usia dini meliputi yang pertama itu belajar dan memecahkan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial, serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan. Karakteristik perkembangan bahasa anak usia dini adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Perkembangan bahasa itu dimulai sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa. Perkembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Karakteristik perkembangan seni anak usia dini adalah salah satu proses pencapaian anak dalam bidang seni dengan berpatokan standar tinggi pencapaian perkembangan anak usia dini. Melalui aktivitas seni dapat meningkatkan daya cipta serta kreativitas yang orisinil dan perkembangan sosial dan emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi anak dengan orang lain itu dimulai dari orang tua, saudara, dan teman-teman hingga masyarakat luas. Berdasarkan yang kita ketahui, ditentukan ada beberapa masalah perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, yaitu anak sering takut tampil di depan serta sering menangis ketika ditinggalkan oleh orang tuanya di dalam kelas. Sering muncul cemburu kepada teman-temannya, dan anak juga sering iri hati. Perkembangan nilai agama dan moral adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Mengapa nilai agama dan moral menjadi hal yang penting distimulasikan pada anak usia dini? Karena pendidikan agama dan moral adalah salah satu pendidikan yang penting yang harus diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak usia dini. Tujuan dianjurkannya pendidikan agama kepada anak sejak dini yaitu agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih memiliki karakter yang lebih baik sejak usia dini. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya, yaitu tahapan dan karakteristik perkembangan anak usia dini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.